Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada materi peluang. Langsung saja kita klik tombol start. Sebelum memulai video pembelajaran ini, mari kita lihat capaian pembelajaran pada materi peluang. Kita klik di bagian icon CP. Untuk materi peluang di fase E, capaian pembelajaran ialah peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Lalu kita kembali ke menu Home. Nah, dari menu-menu ini terdapat juga menu Profile. Sekilas mari kita klik tombol Profile dari saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya profil saya di sini. Lalu kita kembali lagi ke tombol Home. Icon selanjutnya ialah peta konsep. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, baiknya kita lihat dulu peta konsepnya. Pada materi peluang, submateri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kaidah pencacahan, di mana bisa teman-teman lihat di sini rinciannya. Pertemuan kedua adalah permutasi dan kombinasi, pertemuan ketiga adalah peluang suatu kejadian, dan pertemuan keempat adalah peluang kejadian majemuk. Baiklah, langsung saja kita ke pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Langsung saja kita klik tombol next. Nah, di kaidah pencacahan, teman-teman kita bisa lihat ya di layar, kita akan membahas tentang aturan perkalian, aturan penjumlahan, aturan pengisian tempat, serta nanti ada kuis, dan ayo berlatih. Nah, tahukah kalian apa itu aturan perkalian? Nah, jika ada K1 cara melakukan kegiatan pertama dan ada K2 cara melakukan kegiatan kedua dan seterusnya, sampai Kn cara melakukan kegiatan ke N, maka keseluruhan kejadian ini dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya sampai dengan Kn cara. Nah, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi, teman-teman bisa lihat ya di sini clue-nya yaitu untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Wanda adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus SMK. Di kampus tempatnya berkuliah, ia diwajibkan menggunakan pasangan rok dan kemeja formal untuk tiap pembelajarannya. Sedangkan ia tidak mengetahui bahwa peraturan kampus mewajibkan menggunakan setelan rok dan kemeja formal. Wanda hanya memiliki 2 rok dan 4 kemeja formal. Berapa banyak cara Wanda memasangkan setelan rok dan kemeja formal yang dimilikinya? Nah, dari soal, teman-teman udah bisa lihat ya, untuk pasangan rok dan kemeja formal ini ialah kejadian yang sekaligus terjadi. Iya, benar. Maka langsung saja kita ilustrasikan untuk 4 kemeja formal yang dimiliki Wanda. Kita bisa lihat pada layar ada kemeja pink, kemeja biru, kemeja abu-abu, dan kemeja berwarna ungu. Nah, untuk rok yang dimiliki Wanda itu ada rok hitam dan rok biru. Maka jika kita ilustrasikan, nah, kemeja pink ini bisa dipasangkan dengan rok hitam atau rok biru. Begitu juga dengan kemeja biru bisa dipasangkan dengan rok hitam atau rok biru. Begitupun dengan kemeja abu-abu bisa dipasangkan dengan rok hitam atau rok biru. Dan kemeja ungu juga bisa dipasangkan dengan rok hitam atau rok biru. Jadi, ada 8 kemungkinan cara Wanda memasangkan kemeja dan roknya. Nah, pasangan rok dan kemeja formal merupakan kejadian yang sekaligus terjadi. Maka dengan aturan perkalian, nah langsung saja kita kalikan 2 pilihan rok dikali 4 pilihan kemeja formal sama dengan 8 cara. Jadi ada 8 cara memasangkan rok dan kemeja formal yang dimiliki oleh Wanda. Lalu kita lanjut. Untuk contoh soal berikutnya, seorang programmer ingin membuat password untuk login ke aplikasi. Password terdiri dari 1 huruf kapital, yaitu huruf A sampai Z, dan 3 angka, di mana mulai dari angka 0 sampai angka 9. Maka berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat programmer tersebut? Nah, dari sini sudah terlihat ya teman-teman, kemungkinan passwordnya itu kombinasi dari 1 huruf kapital dan 3 angka. Berarti
kedua kejadian huruf dan angka ini terjadi secara bersamaan. Maka langsung saja kita selesaikan. Dengan menggunakan aturan perkalian, tiap huruf dan angka yang dipilih secara bebas itu memiliki untuk syarat satu huruf kapital, dari huruf A sampai Z itu jumlahnya ada 26 huruf. Nah, untuk pilihan 3 angka di password itu ada 10 pilihan untuk angka 0 sampai 9 itu jumlahnya 10. Dikarenakan kita membutuhkan 3 angka, maka 10 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. 10 kali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Maka jumlah kemungkinan passwordnya tinggal kita kalikan. Jumlah kejadian huruf yang mungkin itu 26 dikali angkanya 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 26.000. Jadi, terdapat 26.000 kemungkinan password yang dapat dibuat oleh programmer tersebut. Jadi, teman-teman udah bisa paham ya. Kita lanjut ke aturan penjumlahan. Nah, untuk aturan penjumlahan, jika ada K1 cara melakukan kegiatan pertama dan K2 cara melakukan kegiatan kedua, dan seterusnya sampai dengan Kn cara untuk melakukan kegiatan Kn, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 dan seterusnya sampai Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, untuk rumusnya, kalau tadi aturan perkalian dikali, di sini untuk aturan penjumlahan, teman-teman bisa menjumlahkan kejadian yang terjadi. Nah, clue-nya di sini, kata kuncinya, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Jadi, kejadian-kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan atau berupa pilihan, itu kita menggunakan aturan penjumlahan. Kita next ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal aturan penjumlahan, di sebuah lab komputer tersedia 5 komputer dengan sistem operasi Windows dan 3 komputer dengan sistem operasi Linux. Jika seorang siswa bebas memilih komputer dengan sistem operasi apapun, berapa banyak pilihan komputer yang bisa dipilih? Nah, jadi di sini untuk menggunakan komputer, siswa tersebut hanya memilih satu dari komputer yang ada. Nah, untuk pilihannya, karena siswa hanya bisa memilih satu komputer dari 2 kelompok yang berbeda, maka digunakan aturan penjumlahan, yaitu 5 ditambah 3. 5 ini untuk sistem operasi Windows dan 3 ini untuk sistem operasi Linux. Maka jumlah kemungkinan cara yaitu ada 8 pilihan komputer yang dapat dipilih oleh siswa tersebut. Kita next. Selanjutnya ialah aturan pengisian tempat. Nah, misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga K adalah banyaknya cara mengisi tempat Kn, maka banyaknya cara mengisi tempat adalah. Nah, di sini tinggal kita kalikan ya teman-teman. Untuk kemungkinan aturan pengisian tempatnya ini agak sedikit berbeda dengan aturan perkalian. Mungkin di sini sekilas formulanya terlihat sama, tapi untuk contoh soal dan pengerjaannya itu berbeda. Maka langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal aturan pengisian tempat, dari 8 orang mahasiswa yang magang di sebuah perusahaan IT akan direkrut 3 orang untuk menduduki posisi berbeda, yaitu ada posisi back-end developer, network administrator, dan graphic designer. Berapakah banyak susunan posisi yang mungkin? Langsung saja kita selesaikan. Di sini kita ilustrasikan untuk pengisian tempat yang pertama itu ada back-end developer. Nah, untuk tempat yang tengah itu ada network administrator, dan tempat yang terakhir itu adalah graphic designer. Nah, dari 8 orang mahasiswa yang magang tersebut, maka kemungkinan untuk menduduki posisi back-end developer itu adalah 8 orang. Dari 8 orang ini, setelah terpilih satu menjadi back-end developer, maka untuk pengisian tempat network administrator itu tersisa hanya 7 orang. Setelah terpilih orang yang menduduki posisi back-end developer dan network administrator, maka untuk posisi terakhir bisa diisi oleh 6 orang sisanya. Maka untuk pengisian tempat ini dapat kita kalikan, langsung saja dikalikan 8 dikali 7 dikali 6, itu hasilnya adalah 336. Jadi, banyak susunan posisi yang mungkin adalah 336 cara. Lanjut.
Nah, sekarang waktunya kuis. Kita klik tombol start. Nah, untuk soal yang pertama, seorang teknisi jaringan ingin memilih perangkat jaringan untuk membangun sebuah jaringan kecil. Ia memiliki pilihan berikut. Yang pertama ada dua jenis router, yaitu router A dan router B, dan ada pilihan 4 jenis switch, di mana di sini switch X, switch Y, switch Z, dan switch W. Jika teknisi hanya memilih satu perangkat, berapa banyak pilihan yang tersedia? Nah, dari soal teman-teman udah tahu belum apa kata kunci dari soal ini? Nah, benar, kata kuncinya ada di teknisi hanya memilih satu perangkat. Baiklah, berarti jika hanya memilih satu perangkat, untuk kejadian dua jenis router dan 4 jenis switch ini berupa pilihan, maka kita menggunakan aturan, ya benar, aturan penjumlahan. Nah, teman-teman boleh pause dulu nih videonya sambil mengerjakan soal nomor 1. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mulai kembali videonya. Di sini kita coba menjawab jawaban yang A, yaitu 3. Nah, ternyata jawaban nomor 3 ialah salah. Maka, untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita klik pembahasan. Untuk jawaban benarnya, teknisi jaringan dapat memilih salah satu dari perangkat yang tersedia. Ini soalnya tadi 2 pilihan router dan 4 pilihan switch. Nah, karena teknisi hanya memilih satu perangkat, maka jumlah pilihan yang tersedia adalah, nah di sini langsung saja pilihan router dan pilihan switch-nya kita jumlahkan, karena dia menggunakan aturan penjumlahan. Benar. Di sini 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, ada 6 pilihan perangkat yang tersedia untuk dipilih oleh teknisi jaringan tersebut. Kita next ke soal kuis yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, seorang desainer ingin membuat logo dengan kombinasi berikut, di mana ada 3 pilihan bentuk dasar, yaitu ada bentuk lingkaran, persegi, dan segitiga, dan ada 4 pilihan warna utama, di mana ada warna merah, biru, hijau, dan kuning. Lalu, ada 2 jenis efek, yaitu gradient atau solid. Nah, berapa banyak desain logo yang bisa dibuat desainer tersebut? Nah, teman-teman, dari soal udah terlihat ya, untuk membuat sebuah logo itu kita memerlukan bentuk, warna, dan efek. Nah, maka ketiga kejadian ini merupakan kejadian yang sekaligus terjadi. Maka apa teman-teman? Iya, betul. Kita menggunakan aturan perkalian. Oke, teman-teman boleh pause dulu videonya, silahkan dikerjakan. Nah, jika sudah, kita mencoba klik jawaban yang A ya, teman-teman. Nah, ternyata jawaban yang A itu benar. Jawabannya adalah 24. Pembahasannya bagaimana? Kita lihat pembahasannya. Untuk menghitung jumlah total desain logo yang bisa dibuat, kita mengalihkan jumlah pilihan untuk setiap kategori. Nah, tadi kategorinya bentuknya ada 3 pilihan, warnanya ada 4 pilihan, dan efeknya ada 2 jenis pilihan. Maka langsung saja kita kalikan 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Jadi, desainer bisa membuat 24 desain logo yang berbeda dari soal tersebut. Lanjut, kita next ke contoh soal yang ketiga. Sebuah perusahaan teknologi mengadakan seminar IT dan menyediakan 5 kursi VIP untuk perwakilan siswa dari 3 jurusan, yaitu 3 siswa RPL, 2 siswa TKJ, dan 3 siswa DKV. Berapa banyak cara mengisi 5 kursi VIP dengan siswa yang tersedia? Nah, teman-teman dari soal sudah jelas ya. Di sini kita menggunakan aturan pengisian tempat. Karena apa? Karena di soal sudah disebutkan ya, berapa banyak cara mengisi 5 kursi VIP dengan siswa yang tersedia. Langsung saja teman-teman boleh klik pause videonya. Jika sudah selesai, kita langsung ke pembahasan. Di sini saya mencoba mengklik jawaban yang B. Nah, ternyata jawaban yang B itu salah. Maka kita klik lagi untuk mendapatkan penyelesaiannya. Untuk pembahasan jawaban yang benar, yaitu untuk menghitung banyak cara mengisi 5 kursi VIP dengan siswa yang tersedia, maka kita jabarkan tadi siswa yang hadir itu ada 3 siswa RPL, 2 siswa TKJ, dan 3 siswa DKV. Nah, totalnya itu ada 8 orang siswa.
dari 8 orang ini akan mengisi 5 kursi VIP. Di sini kursi VIP 1, VIP 2, VIP 3, di sini VIP 4, dan VIP 5. Nah, untuk kemungkinan VIP 1, berarti siapa saja bisa menduduki dari 8 siswa ini bisa menduduki kursi VIP yang pertama. Maka banyak kemungkinan siswa yang bisa menduduki VIP yang pertama ialah ada 8 orang. Untuk VIP yang kedua, jika sudah duduk di VIP yang pertama, maka sisanya adalah 7 orang. Begitu juga untuk VIP yang ketiga, sisanya ada 6 orang. Untuk VIP yang keempat, sisanya ada 5 orang yang bisa menduduki. Nah, untuk kursi terakhir itu ada 4 pilihan siswa yang bisa duduk di kursi VIP terakhir. Nah, maka langsung saja untuk aturan pengisian tempat tadi rumusnya adalah tinggal mengalihkan semua kemungkinannya. Maka totalnya adalah 6.720. Jadi, banyak cara mengisi 5 kursi VIP untuk 8 orang siswa adalah 6.720. Selanjutnya, teman-teman bisa scan nih QR code yang ada di layar atau bisa mengklik link quizzes berikut untuk soal-soal Ayo Berlatih. Teman-teman bisa latihan lagi di rumah untuk memperdalami materi kaidah pencacahan. Baiklah, kita kembali ke menu home. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang pertemuan yang kedua. Maka di sini langsung saja kita klik pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, pada materi permutasi dan kombinasi, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang faktorial, lalu kita akan membahas tentang permutasi, selanjutnya kita membahas tentang kombinasi, nanti ada kuis serta ayo berlatih. Next. Untuk notasi faktorial, dalam materi permutasi dan kombinasi akan banyak ditemui notasi faktorial. Nah, notasi faktorial adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan perkalian bilangan-bilangan asli yang berurutan. Nah, n faktorial itu artinya sama dengan n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali seterusnya, sampai dengan 3, dikali 2, dikali 1. Jadi teman-teman, perkalian faktorial ini adalah perkalian bilangan sampai dengan ke 1. Nah, contohnya gimana? Nah, misalnya adalah 5 faktorial, artinya 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi, di sini perkaliannya mundur sampai dengan ke 1. Nah, contoh selanjutnya itu ada 8 faktorial, berarti 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, contoh selanjutnya, jika ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial, itu artinya kita jabarkan 5 faktorialnya itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. 3 faktorialnya adalah 3 dikali 2, dikali 1. Maka, di sini kita bisa coret pembilang dan penyebutnya untuk perkalian dari 3 sampai 1. Lalu hasilnya adalah sisanya 5 dikali 4. Maka untuk 5 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya adalah 20. Kita masuk ke contoh faktorial lainnya. Tentukan nilai faktorial berikut. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah 12 faktorial dibagi 9 faktorial. Maka si 12 faktorial ini, teman-teman bisa lihat ya, di sini 12 faktorial kita akan stopkan sampai ke 9 faktorial. 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9 faktorial. Artinya 9 faktorial ini masih berlanjut sampai ke 1. Dibagi dengan 9 faktorial. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham masih bertanya-tanya nih, kenapa harus di-stopkan sampai 9 faktorial? Nah, kita stopkan dia sampai 9 faktorial karena agar pembilang dan penyebutnya bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, 9 faktorial penyebut, kita coret dengan 9 faktorial di pembilang, maka sisanya tinggal 12 dikali 11 dikali 10. Sehingga hasil dari 12 faktorial dibagi 9 faktorial itu adalah 1320. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. Maka kita jabarkan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial
per 6 faktorial dikali 3 faktorialnya kita uraikan, 3 dikali 2 dikali 1. Di sini bisa kita sederhanakan si 6 faktorialnya, kita coret. Lalu sisanya 8 dikali 7 per 3 dikali 2 dikali 1. Nah, maka hasilnya adalah 28 per 3. Kita lanjut ke bagian permutasi. Permutasi adalah banyaknya susunan berurutan yang mungkin dibuat dari sekumpulan objek. Ciri khas dari permasalahan yang berkaitan dengan permutasi adalah masih mempertimbangkan urutan dan bergantung pada penempatan objek. Nah, macam-macam permutasi itu ada 3, yaitu permutasi dengan unsur beda, permutasi dengan unsur sama, dan permutasi siklis. Setelah kita masuk ke jenis permutasi yang pertama, yaitu permutasi dengan unsur beda. Nah, untuk permutasi dengan unsur beda digunakan saat unsur yang tersedia semuanya berbeda. Misalnya, n permutasi R itu formulanya adalah n faktorial per n dikurang R faktorial. Nah, dengan n dan R adalah bilangan bulat positif yang R kurang dari sama dengan n. Nah, contohnya, sebuah tim pengembang perangkat lunak telah membuat 5 fitur baru untuk sebuah aplikasi. Namun, pada aplikasi tersebut, ternyata hanya 3 fitur yang dapat diperbarui. Tentukan banyaknya cara tim dapat menyusun urutan fitur-fitur yang dapat diperbarui pada aplikasi tersebut. Maka, di sini teman dari yang telah dibuat 5 fitur baru ini ialah itu sebagai n-nya, dan 3 fitur yang dapat diperbarui itu sebagai R-nya, maka kita langsung saja masuk ke formulanya. N permutasi R, di mana N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Maka N-nya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan, 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita sederhanakan, maka sisanya adalah 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 60. Jadi, ada 60 cara tim dapat menyusun urutan-urutan fitur yang dapat diperbarui pada aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut ke permutasi dengan unsur sama. Nah, permutasi dengan unsur sama ini digunakan untuk mencari banyak susunan yang mungkin muncul jika di antara unsur yang tersedia ada unsur yang sama. Nah, formulanya N permutasi R1, R2, sampai dengan Rn itu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial, seterusnya sampai ke Rn faktorial. Contohnya gimana? Contohnya, teman-teman bisa lihat, seorang desainer grafis DKV sedang membuat logo dengan susunan 7 huruf dari kata designs. Berapa banyak cara berbeda untuk menyusun ulang kata designs jika ada huruf yang berulang? Kita masuk ke penyelesaiannya. Dari kata desain ini, jumlah N-nya, jumlah total hurufnya itu adalah 7. Kata desain ini terdiri dari 7 huruf. Dan R1 merupakan huruf S yang muncul 2 kali. Yang sama itu adalah huruf S. Dia berulang sebanyak 2 kali, maka kita anggap sebagai R1. Dan untuk R2-nya, R3, R4, R5, dan R6 itu adalah huruf yang hanya muncul 1 kali, huruf D, huruf E, huruf I, huruf G, dan huruf N. Maka di sini N-nya kita masukkan 7 faktorial, R1-nya tadi adalah S, maka di sini 2 faktorial dikali 1 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 faktorial. Maka hasilnya adalah 5040 dibagi 2 sama dengan 2520. Maka banyak cara berbeda untuk menyusun ulang kata desain itu adalah sebanyak 2520 cara. Kita next. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini digunakan untuk menyusun N unsur berbeda secara melingkar. Nah, jadi kata kuncinya untuk siklis ini melingkar ya teman-teman. Nah, formulanya N permutasi siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Contoh soalnya gimana? Bisa teman-teman lihat. Sebuah tim RPL sedang mengkonfigurasi 5 server dalam jaringan yang harus dihubungkan dalam bentuk lingkaran atau siklis.
Agar dapat berkomunikasi satu sama lain, berapa banyak cara berbeda mereka dapat mengatur urutan pemasangan server tersebut. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Permutasi siklis untuk n objek dengan n-nya di sini jumlah servernya adalah 5, maka permutasi siklisnya langsung saja masukkan ke formulanya 5 permutasi siklisnya 5 dikurang 1 faktorial. Maka hasilnya adalah 4 faktorial. Maka 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi banyak cara agar mereka dapat mengatur urutan pemasangan server adalah 24 cara. Baiklah, selanjutnya ialah kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara yang mungkin untuk memilih sekumpulan objek. Pada kombinasi, susunan atau urutan dari objek tidak lagi dipertimbangkan. Kalau tadi permutasi memperhatikan urutan, maka kombinasi ini susunan atau urutan dari objek tidak lagi menjadi pertimbangan. Maka untuk formula dari kombinasi itu simbolnya adalah C. Kalau tadi permutasi P, kombinasi adalah C. Formulanya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dengan N dan R adalah bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N. Kita masuk ke contoh soal kombinasi. Sebuah perusahaan teknologi ingin merekrut 4 programmer dari 10 kandidat lulusan SMK RPL untuk bergabung dalam tim pengembang aplikasi. Berapa banyak cara perusahaan dapat memilih 4 programmer dari 10 kandidat tanpa memperhatikan urutan? Maka untuk penyelesaiannya, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka di sini dari soal N-nya adalah 10 total jumlah kandidat lulusan SMK dan R-nya adalah 4 programmer, yaitu jumlah programmer yang ingin direkrut perusahaan teknologi tersebut adalah 4 programmer, maka R-nya adalah 4. Maka kita masukkan ke formulanya, N-nya 10, R-nya 4, 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 dikurang 4 itu adalah 6 faktorial. Maka di sini 10 faktorialnya kita jabarkan sampai ke 6 faktorial, 4 faktorialnya kita jabarkan sampai 1 dikali 6 faktorial. Udah paham ya tadi teman-teman kenapa 10 faktorialnya kita berhentikan sampai ke 6 faktorial agar bisa disederhanakan, dicoret pembilang dan penyebutnya. Sehingga sisanya 8 kita sederhanakan dengan 4 dan 2 di penyebut. Lalu 9 di pembilang kita sederhanakan dengan 3 di penyebut. Nah, sisanya adalah 3 sehingga hanya tinggal mengalihkan 10 dikali 3 dikali 7 yaitu 210. Jadi ada 210 cara perusahaan dapat memilih 4 programmer dari 10 kandidat lulusan SMK RPL yang ada untuk bergabung di tim pengembang aplikasi. Lalu kita next ke contoh soal kombinasi selanjutnya. Seorang desainer grafis ingin memilih 3 warna utama dari 8 warna yang tersedia untuk membuat desain logo sebuah perusahaan. Berapa banyak kombinasi warna yang bisa dipilih tanpa memperhatikan urutan? Di sini bisa kita selesaikan juga dengan formula kombinasi ya teman-teman, di mana formulanya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu dari soal kita dapatkan N-nya adalah 8, yaitu warna yang tersedia. Lalu warna yang akan dipilih itu adalah 3, itu sebagai R-nya. Maka kita masukkan ke formulanya. 8 kombinasi 3 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini 8 dikurang 3 itu adalah 5 faktorial, sehingga 8 kombinasi 3 itu 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Lalu, kita jabarkan, kita sederhanakan 5 faktorial dengan 5 faktorial, 6 pembilang, dan 3 dikali 2 di penyebut kita sederhanakan sehingga habis. Sisanya adalah 8 dikali 7 sama dengan 56.
Maka banyak kombinasi warna yang bisa dipilih desainer grafis tersebut adalah 56 cara. Baiklah, kita masuk ke soal kuis. Langsung saja kita klik tombol start. Nah, untuk soal kuis yang pertama, seorang administrator sistem di sebuah perusahaan teknologi ingin membuat nama pengguna atau username unik untuk 6 karyawan baru. Username akan terdiri dari susunan ulang huruf kata dalam server. Berapa banyak kemungkinan username yang dapat dibuat? Nah, dari soal teman-teman udah bisa lihat ya di sini. Nah, ini merupakan permutasi yang mana? Nah, di sini ada kata yang berulang yaitu huruf E dan huruf R, maka menggunakan apa teman-teman? Iya, benar, permutasi dengan unsur sama. Teman-teman boleh pause dulu videonya dikerjakan. Jika sudah, saya mencoba mengklik satu jawaban yaitu jawaban yang C. Ternyata jawabannya salah, maka untuk pembahasannya bisa kita lihat secara bersama-sama. Di sini, kata server itu terdiri dari 6 huruf. Dan yang berulang itu ada huruf E muncul sebanyak 2 kali, dan huruf R itu muncul sebanyak 2 kali juga. Di sini kita misalkan ya teman-teman, R1 itu adalah S, R2 adalah E, R3 itu adalah R, dan R4 itu adalah V. Maka N-nya adalah 6 huruf totalnya, R1-nya 1, R2-nya 2, R3-nya 2, R4-nya 1. Maka kita masukkan ke formula permutasi dengan unsur sama. N permutasi R1, R2, R3, R4, di mana yaitu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dikali R4 faktorial. Nah, N-nya tadi 6, maka 6 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial itu jumlahnya tetap 1 ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita abaikan si 1 faktorialnya, maka permutasinya menjadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Langsung saja kita jabarkan. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita sederhanakan antara pembilangan dan penyebut, sehingga sisanya itu adalah 180. Jadi ada 180 kemungkinan username unik yang dapat dibuat dari susunan ulang huruf dalam kata server. Baik, kita next ke quiz nomor 2. Sebuah kata sandi untuk sistem keamanan terdiri dari 4 huruf berbeda yang diambil dari kata coding. Berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Nah, dari soal teman-teman bisa lihat ya, di sini akan dibuat kata sandi dengan 4 huruf berbeda dari kata coding. Maka kita selesaikan menggunakan apa teman-teman? Ya, benar, menggunakan kombinasi. Karena apa? Karena sudah tidak memperhatikan urutan lagi, beda seperti permutasi. Nah, di sini saya mencoba mengklik salah satu jawaban yang C, yaitu 360, apakah benar? Ternyata benar ya teman-teman, maka kita lihat ke pembahasan soalnya. Nah, kata coding itu terdiri dari 6 huruf ya teman-teman, ada C, ada O, ada D, ada I, ada N, dan ada G. Nah, sedangkan kata sandi yang akan dibuat itu terdiri dari 4 huruf berbeda, sehingga kita perlu menghitung banyaknya cara memilih dan menyusun 4 huruf dari 6 huruf yang tersedia. Nah, untuk N-nya dari soal itu adalah jumlah hurufnya 6 dan R-nya adalah 4, yaitu kata sandi yang terdiri dari 4 huruf. Untuk penyelesaian pertama, kita akan memilih 4 huruf dari 6 huruf. Maka banyak cara memilih 4 huruf dari 6 adalah kombinasi, yaitu N-nya tadi 6, 6 kombinasi 4, yaitu 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial. Maka 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial, itu hasilnya adalah 15. Setelah dipilih 4 huruf dari 6 huruf, maka banyak cara menyusun 4 huruf yang telah dipilih tersebut, yaitu kita bisa menghitung beberapa cara menyusunnya, karena urutan huruf penting kita menggunakan permutasi. Maka
4 faktorial sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya adalah 24. Sehingga untuk menghitung total kemungkinan kata sandi yang mungkin itu adalah setelah dipilih, disusun ya teman-teman, maka 15 dikali 24, yaitu adalah 360. Jadi ada 360 kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat. Kita next ke soal quiz yang ketiga. Sebuah perusahaan IT memiliki 6 teknisi TKJ dan 5 programmer RPL. Mereka perlu memilih tim yang terdiri dari 3 teknisi dan 2 programmer. Setelah tim dipilih, mereka harus dijadwalkan bekerja dalam urutan tertentu. Berapa banyak cara total untuk memilih dan menjadwalkan tim ini? Nah, teman-teman boleh pause lagi nih videonya. Silakan dikerjakan dulu. Jika sudah selesai, kita mencoba mengklik satu jawaban, yaitu jawaban B. 32.000. Ternyata jawabannya salah, maka kita lihat pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, kita harus memilih anggota tim menggunakan kombinasi, di mana untuk memilih 3 teknisi dari 6 yang tersedia. Nah, di sini kombinasinya berarti 6 kombinasi 3, maka 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 20. Lalu selanjutnya kita akan memilih 2 programmer dari 5 ya teman-teman. Maka kombinasinya N-nya itu adalah 5, 5 kombinasi 2, di mana 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Maka di sini kita selesaikan, kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 10. Lalu langkah yang kedua, menjadwalkan tim dalam urutan tertentu. Setelah tim dipilih, mereka harus dijadwalkan dalam urutan tertentu, yang berarti kita menghitung permutasi dari 5 anggota tim. Nah, di sini 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 120. Maka langkah yang terakhir itu menghitung total caranya. Total cara memilih dan menjadwalkan timnya yaitu tadi setelah kita cari itu 20 untuk memilih anggota tim, teknisi tadi 20, dan programmer itu 10, kita kalikan, lalu dikalikan dengan susunan timnya 120. Maka totalnya hasilnya adalah 24.000. Jadi ada 24.000 cara untuk memilih dan menjadwalkan tim ini. Setelah kuis berakhir, teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar untuk berlatih di rumah ya teman-teman. Atau teman-teman boleh mengklik link quizisnya untuk mengerjakan soal-soal latihan di rumah. Sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.